kami dari panitia untuk kedua narasumber, Pak Gasa dan Pak Koko, yang sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu kepada kita pada hari ini. Nah, nanti untuk acara terakhir yaitu akan ada game singkat nih teman-teman. Game singkatnya ini itu akan menggunakan Kahoot ya teman-teman. Dan di sana nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan skor tertinggi, top 3, nanti akan ada hadiah dari panitia sendiri berupa saldo GoPay dan juga OVO. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat hadiahnya dan juga kira-kira buat nambah uang saku nih lumayan kan. Nah, itu bisa banget teman-teman join game-nya ya nanti. Nanti terakhir kita akan ada sesi foto sebentar dan juga penutupan oleh saya sendiri. Oke, jadi tadi kan kita udah Nah, jadi kan tadi kita udah bahas nih, kira-kira kita mau bahas apa aja hari ini, dan juga udah baca rundown. Saya yakin teman-teman pada nggak sabar. Sekarang kita akan langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Project Officer kita, Anastasia Tesalonika, atau yang biasa dipanggil Anas. Kepada Anas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Anas. Baik, terima kasih Faihah. Selamat siang, yang kami hormati kedua narasumber yang luar biasa, Bapak Koko Wijanarka selaku Kasih Adaptasi Ekosistem Darat, Direktoral Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, serta Bapak Muhammad Satria Gasa selaku dosen Fakultas Kehutanan UGM, yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber. Lalu yang terhormat Ketua IFSA LC UGM, Kak Arif Tirta Alfiana, beserta jajaran direksi dan member IFSA, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar ini. Nah, lalu webinar kita hari ini mengambil topik La Nina, How It Affect Global Forestry. La Nina diprediksi berlangsung pada Oktober 2020 hingga Maret 2021 mendatang. Tetapi banyak masyarakat atau mahasiswa yang masih kurang mengerti apa yang dimaksud dengan peristiwa La Nina. Oleh karena itu, IFSA LC UGM mengadakan webinar dengan tema La Nina, How It Affects Global Forestry, dengan tujuan meningkatkan perhatian dan kajian terhadap fenomena La Nina untuk adaptasi bencana, meningkatkan keterampilan dalam peringatan dini, identifikasi wilayah rawan bencana, dan rekomendasi aksi untuk reduksi potensi kerugian. Terakhir, saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia saya, Intern IFSA 2020, tanpa kalian acara ini tidak akan ada. Nah, baiklah tidak perlu berpanjang lebar. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Anas untuk pembukaannya, memang luar biasa sekali ya ini. Ini memang tujuan kita, teman-teman, untuk membuka webinar ini juga untuk memberikan wawasan yang lebih kepada teman-teman, dan termasuk saya sendiri, tentang fenomena La Nina itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke sambutan yang kedua, yaitu akan ada sambutan oleh Ketua IFSA LC UGM, Kak Arif Tirta Alfiana, atau yang biasa dipanggil Kak Tirta. Untuk Kak Tirta, waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Oke, terima kasih Pak Iha. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tirta. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata buat teman-teman yang ada di webinar kali ini. Terima kasih kepada para pembicara, Mas Gasa, dan juga Pak Koko, yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara dalam kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam webinar, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan webinar kali ini dengan segala keterbatasannya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.
Baik, terima kasih banyak Kak Tirta untuk sambutannya. Memang benar-benar membuat kita lebih semangat lagi ya teman-teman untuk mengikuti webinar kali ini. Nah, teman-teman, setelah kita dengar dua sambutan dari dua orang yang luar biasa, saya yakin teman-teman udah pada penasaran kan tentang sesi pematerian. Nah, jadi kita akan langsung saja ke sesi pematerian yang pertama. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang pertama. Untuk panitia, boleh tolong di-share screen. Nah, jadi boleh sambil di-share sini ya, panitia. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang pertama. Untuk panitia, boleh tolong di-share screen. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah narasumber kita yang pertama, yaitu Pak Muhammad Krisna Satria Gasa, SSI MSc MECDF. Bisa dilihat bahwa beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja dan juga riwayat pendidikan ya. Jadi riwayat pendidikan beliau mulai dari S1, beliau ada di S1 Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dari tahun 2008 sampai 2012. Lalu beliau melanjutkan S2 di Geografi Minat Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada juga pada tahun 2012 sampai 2015. Dan S2-nya juga beliau melanjutkan lagi di Magister Ekonomika Pembangunan, Minat Manajemen Aset dan Penilaian Properti, Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 sampai 2017. Dan beliau juga sudah sedang menjalani S3 di Watershed Management, Faculty of Forestry, Kasetsart University, mohon maaf, pada dari tahun 2021 sampai saat ini. Nah, beliau juga memiliki beberapa pengalaman kerja sebagai dosen pada Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Beliau juga berpengalaman sebagai GIS Analis di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik atau PSEKP UGM 2011 sampai 2017. Dan beliau pernah menjadi asisten di Biro Kerjasama Luar Negeri Fakultas Geografi UGM 2012 sampai 2015. Nah, untuk tanpa memperpanjang waktu lagi, teman-teman, mari kita sambut pembicara kita yang pertama, Bapak Muhammad Krisna Gasa. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih sekali untuk panitia. Saya merasa terhormat karena telah diundang ya, dipercaya untuk membagikan sesuatu pada siang hari ini, meskipun weekend ya nggak apa-apa. Gitu. Baik, tadi sudah dibacakan CV saya. Terus kalau yang studi S3 saya belum mulai sebenarnya, baru mau mulai tahun depan. Doakan supaya lancar ya. Tadi susah ya nyebut fakultas universitasnya ya, sampai iya, Pak. libet-libet Kasetsart itu di Thailand. Ya, oke. Jadi mungkin saya mengucapkan selamat datang dulu juga kepada Pak Koko. Terima kasih telah datang dalam acara ini juga. Kemudian selamat datang juga bagi seluruh peserta ya dalam webinar ini. Nah, jadi dalam webinar siang ini saya diminta oleh panitia untuk membagikan sesuatu hal mengenai La Nina. Jadi di sini saya sebenarnya nggak mau bicara tentang yang terlalu akademis ya. Hari libur kok terlalu sepaneng kan, terlalu serius. Jadi saya akan membagikan sedikit saja dongeng tentang La Nina. Gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang akan saya mulai share screen saja. Nah, jadi kalau biasanya dalam acara-acara seperti ini, di acara-acara fakultas itu saya posisinya adalah bagian admin. Jadi saya cuma bagian yang ngontrol Zoom-nya, ngontrol panitia dan seterusnya. Tapi sekarang saya berada pada posisi narasumber ya. Memang suatu ketika itu roda selalu berputar ya, kadang di bawah, kadang di atas gitu. Jadi tadi ketika panitia kebingungan, saya tahu, oh ini pasti problemnya di sana gitu. Tapi tadi tidak ketemu, akhirnya ganti bis. Jadi ibaratnya kayak bis akap ya, kita transfer bis di jalan ini tadi. Nggak apa-apa lah. Oke ya. Jadi pada siang hari ini, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan sharing sesuatu yang terlalu serius, kita santai aja supaya tidak sepaneng. Saya akan mendongeng minggu siang, sebuah kisah tentang La Nina dan juga sahabatnya El Nino. Jadi memang mereka berdua tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ya,
Nama saya adalah Satria Gasa. Saya di sini nanti tugas sebagai storyteller aja, bukan sebagai dosen, tapi sebagai pendongeng, gitu. Oke, nanti kalau teman-teman juga tertarik untuk melihat video-video saya yang lainnya, bisa kunjungi di akun YouTube saya. Memang agak jarang update sih, karena memang tugas di kampus itu berat ya. Jadi saya tidak terlalu sering update, tapi insya Allah materi-materi yang di sini yang saya upload itu cukup bermanfaat terkait dengan bidang keilmuan yang saya tekuni. Oke, nah saya ingin menampilkan ini dulu pertama kali. Jadi bisa jadi ketika teman-teman daftar acara ini atau dengar informasi mengenai La Nina dan seterusnya itu, wah apa ini ya? Seperti benang ruwet. Jadi seperti benang yang tidak terurai. Di mana-mana yang warnanya merah di sana dan di sini dan seterusnya. Nah, salah satu misi saya adalah untuk bisa mengurai benang kusut tadi menjadi benang yang lebih enak dilihat. Jadi supaya lebih apa ya, solid. Oh, ternyata La Nina seperti ini ya. Jadi kelihatan ujungnya di mana. Nah, maaf, suaranya agak bocor tadi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadinya salah satu misi saya adalah membuat yang tadinya kusut menjadi lebih terstruktur, nah, gitu. Meskipun hanya dengan dongeng. Gitu. Jadi kelihatan mana ujungnya, kemudian yang warna merah itu alirannya kemana, biru kemana, dan seterusnya. Semoga bukan sebaliknya ya, dari yang suatu yang sudah solid menjadi yang kusut. Itu tidak saya harapkan. Semoga tidak yang sebaliknya, tapi yang dari kusut menjadi lebih tertata. Oke, kita mulai dulu dengan ice breaking. Belum apa-apa sudah ice breaking ya, nggak apa-apa supaya semangat. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh MC ya, apa itu yang terkait dengan La Nina. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk lebih terstruktur menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan La Nina. Jadi saat ini, saat yang tadi masih kusut di mana-mana tadi, apa yang teman-teman pikirkan jika dengar kata La Nina? Silahkan sebutkan 2 kata, singkat saja, apa dan apa gitu, dalam mentimeter yang sudah saya siapkan. Ada pada QR code, bisa di-scan, atau juga bisa, sebentar, saya kirim ke chat ya, linknya. Kita akan lihat sebenarnya apa yang terpikirkan. Oke, silahkan. Stop share dulu. Baik, teman-teman bisa diisi ya linknya. Oke, nah ini ada beberapa yang sudah mengisi. Apa yang terpikirkan jika mendengar kata La Nina? 2 kata. Hujan, oh hujan paling besar tuh. Hujan, fenomena alam, bencana hidrometeorologis, oke, hujan dan lembab, angin, dingin, hujan. Bagi teman-teman, saya izin mengingatkan kembali untuk di-mute ya. Terima kasih. Oke, terima kasih telah di mute yang lain, termasuk saya juga di mute. Oke, kita tunggu sampai 13.23 mungkin ya, kita lihat sudah ada 45 dari 100 orang yang berkontribusi. Memang paling besar hujan ya, kata-kata yang terpikir adalah hujan, angin, dingin. Oke. Ya, 48, 49, oke. Beautiful but deadly, wah ngeri banget ini. Oke, udah 50 ya. Terima kasih atas responnya. Jadi memang jika teman-teman dengan kata La Nina yang dipikirkan adalah hujan, angin, dingin, badai, suhu tinggi, ya oke lah, bencana alam, banjir, dan seterusnya ya. Jadi memang kata-kata ini yang ada di pikiran rekan-rekan semuanya sekalian.
Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke slide-nya. Oke, jadi tadi setelah teman-teman inputkan apa yang sudah dipikirkan, teman-teman memang hujan yang paling besar. Ya, oke, kita lanjutkan mengenai dongeng ini. Jadi, once upon a time, pada suatu ketika, seorang pelaut atau beberapa literatur itu bilang dia seorang nelayan. Ya apapun lah, yang penting dia bekerja di laut. Ya, seorang nelayan itu berkebangsaan Peru. Dia bekerja dari pantai utara Peru ke pantai selatan Peru terus menerus. Kita lihat ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang Peru itu di mana ya? Nah, Peru itu ada di Amerika Latin, Amerika Selatan. Posisinya ada di sini. Dia berbatasan dengan Ekuador dan Chili. Dan dekat dengan Brasil, di sebelah baratnya Brasil. Itu adalah Peru. Nah, apa yang spesial dari sini? Kenapa kok larinya ke Peru ya? Nah, jadi seorang nelayan atau seorang pelaut itu tadi, itu dia secara rutin mengadakan pelayaran dari utara ke selatan, dari Port of Talara ke Port de Ilo. Apakah waktu itu namanya juga itu, saya juga kurang tahu. Ini adalah nama saat ini. Bisa jadi namanya berbeda ya. Kayak misalnya Jakarta kan dulu Sunda Kelapa itu. Nah, mesti sekarang juga berbeda. Nah, seorang pelaut ini itu karena dia berlayar terus, setiap hari, setiap tahun, dan seterusnya, memang hari dia seperti itu, dia sangat hafal kondisi laut, kondisi arus, kondisi di mana banyak ikan, kapan banyak ikan, dan seterusnya. Ya. Kemudian, suatu ketika, dia menemukan bahwa kok setelah musim-musim tertentu, di tahun-tahun tertentu itu, ikan itu jarang ada ya. Dan laut itu jadi terasa agak sedikit lebih panas daripada biasanya. Ada anomali. Nah, dia bertanya, bingung apa itu, Man? Enggak ya. Tapi, apa tuh? Kenapa nih? Kok beda ya? Ikan-ikan juga tidak terlalu banyak. Nah, ternyata memang di situ ada sebuah fenomena. Nah, kenapa kok ikannya tidak banyak waktu-waktu tertentu itu? Nah, ternyata memang ada fenomena. Fenomena yang disebut sebagai El Nino. Nah, terus teman-teman bertanya nih, loh ini kan webinar La Nina ya, kok ceritanya El Nino? Tunggu dulu. Nah, karena saya tadi juga di awal sudah bilang bahwa La Nina dan El Nino itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu saudara yang sangat erat. Ya, oke ya. Jadi, kalau dalam kondisi normal, kondisi di mana nelayan tadi dapat banyak ikan, itu adalah di wilayah South America, itu kerap terjadi namanya upwelling, atau pengaduan massa air. Jadi dari dasar itu teraduk ke permukaan. Karena apa? Karena ada sirkulasi udara yang di sini disebut sebagai Walker circulation, ada trade winds. Kemudian suhu panas itu bergerak di dasar perairan, bergerak sepanjang termoklin dan naik. Nah, ketika massa ini naik, air yang naik itu bersama dengan nutrien yang air yang kaya nutrien atau disebut sebagai nutrient rich water. Nah, nutrien itu adalah pakannya ikan. Jadi ketika kondisi seperti ini ikannya banyak. Kenapa? Karena banyak nutrien di sini. Nah, oleh karenanya pelaut-pelaut di Peru itu diuntungkan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, saat terjadi El Nino, kondisi daerah sini jauh lebih panas dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada pergeseran termoklin. Dari yang tadinya lebih dangkal menjadi sedikit lebih dalam termoklinnya. Akibatnya apa? Akibatnya material-material yang tadi banyak nutrien tadi di dasar perairan tadi, di batasnya termoklin ini, itu jauh lebih dalam lagi posisinya. Akibatnya upwelling yang biasanya bisa mengangkut nutrien-nutrien tadi, itu tidak bisa lagi mengangkut nutrien. Akibatnya wilayah ini jadi sepi ikan. Nah, tadi nelayannya jadi bingung. Ini kok setiap periode ini itu selalu sepi ikan ya? Kenapa nih ya? Nah, itu penjelasannya seperti ini. Nah, dia kira fenomena itu hanya terjadi secara lokal. Ternyata
tahun 1960-an itu baru disadari ternyata fenomena ini itu berlaku secara wilayah yang lebih luas, secara global. Nah, jadi dalam wilayah yang global tadi ya, NT ini adalah natural. Jadi kalau dalam kita El Nino, La Nina itu ada 3 fase. Fase El Nino, fase natural, dan fase La Nina. Nah, ketika fase netral itu tadi yang seperti biasa ya. Jadi wilayah Indonesia dan sekitarnya itu jauh lebih panas dibandingkan wilayah Amerika Latin. Kemudian terjadi trade winds yang arahnya seperti ini. Nah, kemudian ketika El Nino tadi, wilayah yang Amerika Latin ini jauh lebih panas dibandingkan biasanya. Akibatnya terjadi perubahan arah aliran udara. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi pas La Nina? Nah, La Nina itu di sini itu jauh lebih dingin dibandingkan biasanya. Nah, sedangkan di wilayah kita, di wilayah Indonesia dan sekitarnya itu jauh lebih panas. Nah, memang kalau kita lihat itu sirkulasi udaranya hampir sama dengan natural, tapi itu lebih kuat. Jadi trade wise-nya lebih strong dibandingkan yang biasanya. Akibatnya apa? Akibatnya ada peningkatan hujan. Karena ada peningkatan konveksi di sini, kemudian di sini juga lebih panas, akibatnya evaporasi lebih tinggi, sehingga hujan akan lebih banyak terjadi di wilayah kita. Nah, kemudian balik ke nelayan tadi ya. Nelayan tadi akhirnya memberi nama nih fenomena itu. Ini namanya fenomena apa ya? Dia selalu datang setelah Natalan. Jadinya sekitaran Desember akhir, awal Januari. Datangnya selalu setelah itu. Oh, ini selalu datang setelah Natal. Wah, ini dia pasti anaknya Natal atau anaknya, kalau di literatur ya, ini saya cuma baca literatur, dia anaknya Tuhan. Padahal Tuhan tidak diperanakkan ya, tapi ini hanya bahasa literatur saja ya. Jadi dari literatur, wah ini dia anaknya Kris. Nah, karena dia dari berbahasa Spanyol, maka diberi nama El Niño, anak laki-laki, the boy. Gitu. Nah, kemudian terjadi juga fenomena yang sebaliknya. Nah, tapi fenomena ini baru saja diketahui jauh setelah El Niño itu ditemukan. Jadinya La Nina itu baru disadari jauh ketika El Niño sudah ditemukan. Nah, dia juga menemukan bahwa orang lain menemukan bahwa ternyata juga terjadi fenomena sebaliknya. Tapi ini bukan the boy. Nah, lawannya the boy adalah the girl atau La Nina. Gitu. Nih, jadi saya sarikan. Jadi apa itu El Nino dan La Nina? Sebenarnya cuma sebutan saja, sebutan yang diberikan oleh orang-orang yang berbahasa Spanyol atau Spanish kepada fenomena yang mereka anggap sebagai ini anak seorang anak. Kalau mereka katanya anak Tuhan, padahal Tuhan tidak diperanakkan kalau di Islam ya. Nah, disebutnya sebagai El Nino atau the little boy, dan temannya adalah La Nina yang ditemukan jauh setelah El Nino itu dipahami fenomenanya, atau the little girl. Nah, pertanyaannya kenapa kok namanya nama Spanyol ya? Nah, itu karena memang orang yang pertama kali menemukan adalah orang yang berbahasa Spanyol. Coba kalau yang menemukan orang Jawa, pasti namanya nak wedok atau lanona, dan nak lanang atau lelaki. Jadi kita tidak nyebutnya La Nina dan El Nino, tapi lanona dan lelaki. Bercanda aja ya. Jadi kalau ini kan masalah siapa yang menemukan. Jadi istilahnya adalah ya istilah pertama kali yang disebutkan tadi. Jadi saat ini memang yang disebutkan sebagai La Nina dan El Niño, bukan nak wedok sama nak lanang atau lanona atau lelaki. Gitu. Jadi yang menemukan memang orang dengan berbahasa Spanish atau Spanyol. Nah, kemudian agak serius nih. Nah, La Nina dan El Nino itu tadi, itu adalah sebenarnya kalau kita mau generalisir ya, itu adalah fenomena ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Nah, ini kembali lagi, kok namanya nggak ada La Nina-La Ninanya, kok El Nino saja yang disebut? Ya tadi, karena memang La Nina itu ditemukan belakangan.
setelah El Nino. Jadi fenomena ini memang disebut sebagai El Nino Southern Oscillation, yang itu juga termasuk dengan La Nina juga. Nah, jadi kalau mau per definisi ya, jadi kalau kita lihat ada kata-kata oscillation di sini, osilasi itu sebenarnya sesuatu yang naik turun atau bolak-balik. Jadi kadang di puncak, kadang di bawah, seperti saya tadi ya, kadang jadi admin host webinar, kadang jadi pembicara. Itu saya juga mengalami osilasi sama seperti El Nino Southern Oscillation ini. Jadi osilasi balik dan seterusnya. Nah, apa yang bolak-balik? Ya kondisi di mana kadang terjadi El Nino, kadang terjadi La Nina. Jadi El Nino ataupun La Nina itu bukan peristiwa yang terjadi sekali saja, tetapi berkali-kali terjadi. Nah, nanti di slide-slide berikutnya itu juga saya tampilkan bahwa memang itu tuh semacam siklus. Jadi terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa depan. Kalau secara per definisi adalah recurring climate pattern. Nah, ini pattern ya, pola involving change in temperature of water in the central and eastern tropical Pacific Ocean. Jadi memang terjadinya adalah di wilayah Samudra Pasifik. Gitu. Nah, si Nino tadi, si laki-laki kecil tadi, itu adalah kondisi memanasnya permukaan laut dibandingkan rata-rata normalnya di wilayah Eastern Tropical Central dan Eastern Tropical Pacific Ocean di sini. Nah, kalau La Nina itu sebaliknya yang sedang akan kita rasakan pada waktu dekat ini. Itu adalah cooling of the ocean surface di wilayah yang hampir sama ini. Gitu. Jadi kalau yang La Nina tadi ada yang disebut dingin ya, betul ya, dingin. Memang lebih dingin daripada biasanya. Tapi kalau yang kita rasakan mungkin jadi agak sedikit lebih panas ya, karena di wilayah kita itu jadi lebih panas. Ini coolingnya itu di wilayah Central and Eastern Tropical Pacific Ocean. Gitu. Nah, ENSO atau El Nino Southern Oscillation ini is one of the most important climate phenomena on Earth. Jadi kalau kita belajar iklim, baiknya adalah belajar ENSO ini juga, karena ini adalah salah satu fenomena yang cukup penting untuk diketahui. Ya, karena apa? Karena kemampuannya untuk mengubah sirkulasi atmosfer. Jadi yang tadinya sirkulasinya kayak gini, dibalik dengan adanya fenomena ini, yang nanti mempengaruhi suhu dan juga hujan pada dunia. Yang nanti dampaknya juga macam-macam, banyak sekali dampaknya. Oke ya, selanjutnya. Nah, terus kalau tadi kan yang melakukan pengukuran nelayan ya, hanya dia berdasarkan kebiasaan atau dia melihat ikannya kok biasanya banyak sekarang nggak banyak ya, lautnya kok jauh lebih panas ya. Nah, dia kan pengamatan karena dia kebiasaan saja di laut. Nah, bagaimana pengamatan yang secara lebih saintifik, yang lebih terukur, itu pada umumnya dari literatur yang saya baca. Nah, ini saya terima kasih juga dengan IFSA, karena dengan ada acara ini saya menggali lebih jauh lagi literatur yang ada. Sebelumnya saya juga masih tadi, seperti gambar tadi, benang yang ruwet tadi. Sekarang ya lumayan lah, sudah lumayan tertata. Jadi berdasarkan yang saya baca-baca, ada beberapa indeks untuk menyatakan bahwa terjadi La Nina atau El Nino atau tidak. Nah, ada beberapa. Setidaknya saya nemukan 4, tapi di sini saya akan bahas 2 saja. Nanti yang 3 dan 4 mungkin bisa dibaca sendiri oleh teman-teman, literaturnya cukup banyak kok. Jadi yang saya akan jelaskan pertama adalah SOI atau Southern Oscillation Index. Nah, Southern Oscillation Index ini itu kalau tidak salah cukup awal ditemukannya. Jadi indeks ini dilakukan pertama-tama. Jadi awal-awal Badan Meteorologi Dunia itu melakukan pengukuran ENSO dengan indeks ini. Nah, jadi indeks ini itu diukur berdasarkan kondisi di Darwin, di Australia, dan di Tahiti, pulau yang ada di Samudra Pasifik bagian selatan. Nah, apa yang diukur? Diukur adalah sea level pressure. Jadi perbedaannya bagaimana dengan kondisi normal.
Gitu. Jadi apakah ada anomali sea level pressure di dua tempat ini? Nah, jika SOI-nya cenderung negatif, itu umumnya itu coincidence dengan abnormal warm ocean water. Jadi cenderungnya adalah airnya di Samudra Pasifik itu cenderung panas, ya, dan itu menunjukkan fenomena El Nino. Ya, sebaliknya ketika SOI-nya positif, itu bersamaan juga dengan adanya abnormally cold ocean water dan itu terjadi fenomena La Nina. Nah, kemudian kalau kita mau lihat data pengukurannya, itu bisa teman-teman kunjungi pada situs yang ada pada link ini, NCDC NOAA bla bla bla. Itu nanti ada data mulai dari tahun 1951 bulan 1 atau bulan Januari hingga tahun 2020 bulan 10. Ini bulan berapa ya? Bulan 11 ya. Jadi bulan lalu. Kalau teman-teman mau cari bulan 11 ya carinya mulai bulan depan, mungkin sudah ada datanya, data anomalinya. Nah, ini juga datanya free. Jadi kalau mau ambil silahkan di-download secara free. Ini juga saya download datanya dari situ, saya capture. Nah, setelah kita lihat dari plot-plotan data itu, ternyata memang ada kondisi di mana SOI-nya itu positif dan kondisi di mana SOI-nya itu cenderung negatif. Nah, ini menunjukkan adanya perulangan fenomena El Nino dan juga La Nina. Ketika terjadi SOI yang negatif atau yang merah-merah ini, SOI-nya di bawah sumbu X yang 0, maka ini adalah peristiwa terjadi El Nino. Kapan saja teman-teman bisa cek di datanya ya, ini karena grafiknya tidak terlalu detail. Kemudian juga berulang terjadi La Nina. Seperti yang teman-teman bisa lihat di atas ini yang ada biru-biru ini. Nah, jadi memang karena dia osilasi, dia akan selalu bolak-balik. Kadang El Nino, kadang netral, kadang La Nina, dan seterusnya. Nah, itu juga yang terjadi pada waktu sekarang. Pada beberapa tahun yang lalu, itu terjadi El Nino yang lumayan berat. Nah, sekarang mulai bergerak ke arah La Nina. Tapi kabarnya La Nina yang terjadi saat ini itu bukan yang berat, jadi baru masuk tahap yang La Nina ringan, menurut BMKG. Mohon dikoreksi jika saya salah, misalnya ada informasi baru. Nah, cara pengukuran lain selain SOI itu ada juga ONI atau NOAA Oceanic Nino Index. Nah, beda dengan yang SOI tadi, tidak diukur dari wilayah sini ya, Australia sama Tahiti, tapi dia diukur menggunakan grid pengukuran. Nah, di gridnya Nino itu ada 4 lokasi. Nino 1, Nino 2, Nino 3, dan Nino 4. Nah, itu apa? Nah, silakan dibaca ya, kenapa kok ada 4. Nah, tapi umumnya yang digunakan oleh Lembaga Meteorologi Dunia untuk menyatakan bahwa ini terjadi El Nino atau tidak, itu adalah di grid Nino 3, 4. Jadi antara 3 dan 4 di sini. Nah, itu. Jadi berdasarkan indeks ini, itu jika sea surface temperaturnya mengalami anomali, nah, anomaly index 4 ini. Jadi jika ini mengalami anomali di wilayah ini, maka akan disebut sebagai El Nino atau La Nina. Nah, berapa banyak terjadinya anomali? Kita lihat ya. Oke, sebelumnya kita lihat data dulu. Jadi sama seperti SOI tadi, data ONI ini itu juga bisa di-download secara gratis dan open. Jadi kapanpun rekan-rekan mau download, bisa di-download di website yang saya cantumkan di sini. Ya, Nino 34 SST Index. Ini kita juga bisa download yang Nino 1, Nino 2, Nino 3, Nino 4. Tapi yang kita butuhkan adalah Nino 34-nya saja. Nah, nanti data yang akan kita dapatkan adalah data seperti ini. Mulai dari tahun 1870 hingga tahun 2020. Kalau tidak salah juga sama bulannya, bulan Oktober terakhir. Nah,
ini baris-baris ini itu menyatakan bulannya, Januari, Februari, seterusnya sampai Desember, ya. Kemudian ke sini adalah tahunnya. Nah, kemudian minus dan positif ini itu adalah anomalinya. Anomali yang terjadi pada Nino 34. Anomali suhu permukaan laut. Nah, itu. Nah, disebut sebagai anomali yang sudah masuk pada El Nino atau La Niña itu jika thresholdnya sudah masuk pada 0,5, baik itu 0,5 positif ataupun 0,5 negatif. Jadi kalau data ini tadi kita masukkan, kita plot, kemudian jika ada yang lebih dari 0,5, artinya dia masuk. Kalau tidak El Nino, ya La Niña, tinggal lihat tandanya positif atau negatif. Nah, ini saya coba plot 10 tahun terakhir. Saya tidak berusaha memplot dari awal ya, dari 870 ya, karena nanti layar ini jadi penuh dan tidak enak dilihat. Nah, itu. Jadi kalau daripada tidak enak dilihat, saya potong 10 tahun terakhir saja. Dan itu sudah mencakup ada 2 fenomena besar, baik La Niña maupun El Niño. Nah, kalau kita lihat ya, dari grafik yang sudah saya plot itu, berdasarkan data yang tadi, itu kita menemukan ada peristiwa La Niña yang besar terjadi di waktu tahun 2010 hingga awal 2011 lalu. Kalau tidak percaya silahkan googling mengenai fenomena La Niña 2010-2011. Ini cukup besar. Jadi kalau dari klasifikasinya, ini itu sudah masuk El Nino di atas 1,5 ya. Di atas 1,5 itu termasuk yang sedang. Kuat. Termasuk La Niña kuat. Ini sudah lebih dari 1,5, minus 1,5. Jadi termasuk La Niña yang kuat. Dampaknya apa ya? Macam-macam. Nanti akan saya sampaikan di bagian slide yang ada dampak-dampaknya. Kemudian itu kembali lagi, nah saya tadi kan menjelaskan bahwa jadi osilasi ya. Kalau kita mau lihat di ini grafik yang ada kayak apa ya, speedometer ini ya. Kadang dia ada di kanan, kadang dia ada di kiri. Nah, jadi dia balik ke sini, ke sana, ke sini, dan sana, dan seterusnya. Nah, ketika 2010 ini, dunia kita itu mengalami kondisi di sini, La Niña. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, meterannya bergeser ke kanan. Ketika masuk di rentang ini, di bawahnya antara 0,5 sampai minus 0,5, dia pada fase netral. Ya, jadi kalau kita mau tahu kondisi hujannya seperti apa, kemudian cuaca suhunya seperti apa, kemudian SST atau sea surface temperature yang kondisi normal itu seperti apa, ambillah pada fase normal ini 2012 sampai 2013. Ini adalah fase ketika netral. Nah, setelah fase netral, dia tidak balik ke La Niña lagi pastinya. Dia akan balik, dia akan meneruskan gerakan jarum ini ke kanan. Atau kalau dari grafik kita bisa melihat bahwa itu akan naik. Ya, akan naik sampai puncaknya. Nah, ini termasuk juga El Nino yang berat karena dia di atas 1,5. Nih, batasnya di sini. Ini sudah mencapai 2,5 El Nino-nya. Anomali sampai 2,5. Nah, apa yang terjadi di sini? Wah, macam-macam. Banyak sekali. Itu akan saya sampaikan juga di slide berikutnya. Nah, jadi dari waktu yang cukup pendek ya, ini nggak ada 10 tahun loh ini. Ini cuma sekitaran 5 tahun saja, dari 2010 sampai 2015. Kita mengalami 2 fenomena iklim yang lumayan signifikan. La Niña yang kuat, di atas 1,5, dan juga El Niño yang kuat, yang dampaknya juga tidak main-main. Nah, kemudian karena memang dia osilasi ya, sekuat apapun dia akan kembali lagi ke fase netral. Nah, di fase 2016, 2017, 2018, meskipun pernah mengalami La Niña ringan juga ya, itu akan kembali ke atas lagi. Nah, kebetulan di sini juga terjadi El Nino, tapi tidak separah rentang tahun 2015 sampai 2016. Nah, saya tidak tahu apakah yang di sini, yang 2020 yang akan kita alami ini, itu nanti bablas ke bawah, sama seperti ini atau tidak. Nah, saya tidak tahu. Kalau lihat dari polanya, kita lihat ya, ini puncak-puncak kecil, tinggi. Kemudian ini ada puncak-puncak kecil,
tinggi. Nah, apakah di sini juga akan tinggi ke bawah atau tidak? Tidak tahu. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Nah, ini mungkin nanti bisa apa ya, mengadakan webinar yang seperti ini, tapi mungkin mengundang forecaster dari BMKG. Nah, karena pasti beliau-beliau itu dari instansinya memiliki data yang lebih komplit yang bisa digunakan untuk forecasting. Apakah ini akan terus ke bawah ataupun akan bounce ke atas lagi. Nah, itu. Jadi perlu data yang cukup panjang untuk memastikan seperti itu. Nah, saat ini saya tidak bisa memastikan apakah itu akan lanjut ataukah tidak. Ya, kita cuma bisa berharap semoga terjadi yang paling baik bagi kita semuanya. Oke, itu ya. Jadi memang terjadi naik turun dan seterusnya. Bapak, sebelumnya mohon maaf. Untuk waktunya habis. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Pak? Waduh. Oke lah. Sebenarnya masih banyak sekali sih. Oke. Karena waktunya tinggal 2 menit, saya akan berusaha untuk mendongeng dengan ngebut. Nah, kalau kita mau lihat ya, perbedaan, kita mau lihat SST-nya ya, si surface temperaturnya saat terjadi La Nina, itu di Nino 34 itu jauh lebih dingin daripada biasanya. Biasanya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi netral. Sampai saya bilang tadi adalah sekitar tahun 2013. Sedangkan kalau kondisi El Nino itu jauh lebih panas. Teman-teman bisa lihat di sini lebih merah dibandingkan kondisi pada umumnya, yaitu di tahun 2013. Saya sebut tadi 2013 adalah tahun netral. Ya, jadi memang terjadi perbedaan suhu yang signifikan pada saat terjadi La Nina dan juga El Nino tadi. Oke, 2 menit. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah saat terjadi La Nina, di wilayah kita itu jauh lebih basah dibandingkan jika kondisi netral ataupun kondisi El Nino ya. Kalau El Nino kan lebih kering. Nah, dengan itu, maka akan terjadi semacam ini. Jadi saya berusaha untuk membandingkan antara data anomali El Nino tadi dengan raca air ya. Ini adalah salah satu wilayah hutan pendidikan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan UGM di KHD Tekbetas. Tuh, saya kebetulan punya data 10 tahun yang saya turunkan dari Citra Satelit datanya. Kemudian di tahun 2010 ketika La Nina itu neraca airnya itu cenderung surplus. Hampir tidak defisit sama sekali. Ini cuma sedikit sekali defisitnya. Kenapa? Ya karena suplai air dari hujannya jauh lebih besar ya dibandingkan evapotranspirasinya. Tapi sebaliknya ketika El Nino-nya besar, kita bisa lihat bahwa dia sepanjang 10 tahun ini itu adalah yang defisitnya paling besar. Dia menyentuh garis ini. Nah, itu tampak sekali bahwa memang ternyata La Nina dan El Nino itu juga sangat mempengaruhi neraca air di sebuah kawasan. Bagaimana dia defisit atau dia mengalami surplus. Nah, kemudian kalau kita lihat, apakah benar emang hujannya berbeda? Nah, kita bisa lihat, ini range-nya saya buat sama. Kita bisa lihat ketika tahun La Nina, hujannya itu memang banyak yang mendekati 6.000 dalam setahun. Nih, kalian bisa lihat di Jawa, kemudian di Kalimantan, kemudian hampir sebagian besar dari Papua, itu hampir mendekati 6.000. Nah, kalau di tahun normal, itu nggak ada yang seperti itu. Hanya beberapa wilayah yang misalnya seperti Bogor mungkin ya, kota hujan, kemudian wilayah-wilayah tertentu yang memang dia hujannya hampir 6.000, tapi tidak terjadi di banyak sekali wilayah seperti yang terjadi di tahun 2010 atau tahun La Nina. Nah, sebaliknya di tahun El Nino, wah, ternyata lebih banyak yang mendekati 2.000. Artinya memang terjadi perubahan tebal hujan yang memang signifikan antara tahun La Nina, tahun El Nino, dan juga kondisi netral. Kemudian, nah dampaknya apa saja? Banyak sekali. Ketika terjadi La Nina di tahun 2010 lalu, itu disebutkan bahwa cuaca 2010 adalah terekstrim sama 12 tahun terakhir. Nah, saya tidak tahu apakah berita ini akan terulang. Cuaca 2020 terekstrim selama, nah kalau bisa jangan ya. Saya tidak berharap berita itu muncul. Kemudian, La Nina penyebab cuaca ekstrim, kemudian adanya longsor, kemudian adanya longsor juga di tempat lain, kemudian terendam banjir, kemudian banjir juga, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang sumber airnya banyak sekali. Dan
permukaan bumi tidak bisa merespon air yang sebanyak itu tadi. Teman-teman sudah lihat semua ya, bahwa airnya tuh jauh lebih banyak dibandingkan kondisi normal, hampir 6.000 yang dijatuhkan sepanjang tahun. Saya tidak tahu apakah itu jadi di 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Yang jelas 6.000 itu jadi di dalam setahun itu. Itu sangat besar, karena rata-ratanya cuma sekitar 3.000 biasanya kalau di Indonesia. Nah, tetapi La Nina tidak selalu mendatangkan hal-hal negatif. Buktinya terjadi juga di penelitian yang dilakukan oleh Smith dan kawan-kawan tahun 2017. Ternyata La Nina itu justru menyebabkan tanaman-tanaman yang ada di daerah semi aridnya itu bisa menyedot karbon jauh lebih banyak dibandingkan ketika kondisi netral ataupun kondisi El Nino. Nah, ini sebuah hal menarik. Ternyata kita tidak bisa memandang suatu fenomena itu hanya buruk saja, tetapi juga ada sisi positifnya. Tuh. Nah, mungkin banyak juga penelitian seperti ini, tapi waktu ini saya baru menemukan satu ini saja. Ternyata ada juga manfaat positifnya dari El Nino, La Nina itu. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Masih ada waktunya, Panitia? Sampai 13.55 ya, Pak? 13.55. Oke, 1 menit lagi. Nah, karena memang tidak bisa dipisahkan ya El Nino dan La Nina ya, jadi saya juga tampilkan bagaimana apa yang terjadi ketika waktu El Nino 2015 tadi yang sampai nembus tadi ya threshold yang sangat tinggi tadi ya. Yang jelas pertama adalah kekeringan, karena memang pasokan air hujannya itu sedikit sekali, mendekati 2.000 tadi ya, hampir di semua tempat di Indonesia. Memang tidak semua, tapi hampir semua. Kemudian masih kemarau lagi, dan juga kebakaran hutan. Nah, ini Karhutla 2015 memang tidak bisa kita lupakan, karena cukup berat, termasuk salah satunya kasusnya adalah di Palangkaraya, yang waktu itu langitnya sampai menguning. Nah, itu indeks pencemaran udaranya luar biasa, sehingga banyak penduduk yang terpapar ISPA. Nah, sama seperti sekarang ya, semuanya pada pakai masker keluar-keluar. Kalau ini pakai maskernya agar supaya tidak menghirup partikel kecil, apa namanya? Partikel PM2,5 apa ya namanya ya, kalau nggak salah. Nah, ini saya potret sendiri. Ketika saya di Palangkaraya, ini betul-betul di pinggir jalan posisinya. Jadi jalannya di sini, saya naik mobil di sini, pinggirnya sudah seperti ini. Jadi ini dari Palangkaraya ke arah Gunung Mas, saya waktu itu. Di pinggir jalan ada seperti ini. Panasnya minta ampun. Tapi saya masih sempat motret, kurang kerjaan ya memang. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, berdasarkan pemantauan dari citra satelit, memang ini bukan dari citra satelit yang punyanya KLHK yang Sipongi itu, karena saya cari yang 2015 itu datanya tidak tersedia, jadi saya cari dari sumber lain, dari FIRMS, itu kita bisa melihat bahkan yang kebakaran yang confidence-nya itu di atas 95% itu seluas ini, dibandingkan tahun La Nina, yang jauh lebih sedikit, meskipun memang ada. Nah, ini kebakaran-kebakaran yang banyak sekali terjadi, ini memang terjadi di tahun yang ketika input air itu sangat sedikit. Kemudian dampak lain El Nino adalah terjadinya low soil water content, high vapor pressure, dan seterusnya yang menyebabkan banyak tanaman, terutama yang diptor crab ini, itu mengalami pengguguran daun yang lebih awal dan lebih lama. Akibatnya apa? Akibatnya produktivitas pohon itu menjadi lebih rendah dibandingkan biasanya. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan kalau misalnya kita mengolah hutan tanaman. Ya, karena yang kita harapkan kan tanamannya produktif, atau mungkin tanaman-tanaman buah-buahan dan seterusnya itu jadi kurang produktif dibandingkan biasanya. Oke, ternyata memang problemnya adalah air, tapi bukan air yang ini air Jordan, air yang ini ya. Jadi problem utamanya adalah air. Jadi La Nina dan El Nino itu problem utamanya adalah air. Nah, bagaimana air itu? Nah, terus kemudian apa yang kita bisa lakukan? Nah, peran hutan apa sih sebenarnya dalam mengatur tata air ini? Nah, kita bisa lihat bahwa hutan itu punya peranan dalam mengatur tata air, baik dia mengalami intersepsi dan seterusnya, termasuk cadangan yang bisa dia simpan dan seterusnya, sehingga ketika jumlah airnya banyak sekali, dia bisa menahan airnya supaya tidak terlalu banyak yang menjadi runoff. Sedangkan jika terjadi posisi di El Nino, dia tidak terlalu defisit, jadi masih ada simpanan.
dalam bentuk storage itu. Nah, kemudian kalau kita bicara dari segi tata ruang das, nah, kita perlu pastikan bahwa hutan-hutan yang ada pada wilayah kita itu menempati posisi yang tepat, atau posisi-posisi tertentu, posisi-posisi strategis itu harus memiliki perlindungan dari hutan, misalnya wilayah-wilayah yang di hulu, ya, wilayah-wilayah di hulu itu perlu kita jaga supaya ketika terjadi El Nino maupun La Nina kita punya semacam benteng pertahanan dari kemampuan hutan untuk mengatur daur air tadi. Kalau tidak ada itu ya kita harus mengaturnya secara manual. Itu akan membutuhkan biaya yang sangat berat, biaya sangat besar dan upaya yang sangat berat dibandingkan jika memang masih ada benteng pertahanan berupa hutan yang masih dalam kondisi yang baik tadi. Nah, kemudian dari segi mitigasi bencana, memang kita tidak bisa hanya mengandalkan hutan saja. Itu memang benteng utama kita, tapi jika itu ada terjadi sesuatu, kita juga harus mempunyai contingency plan. Nah, dari segi risiko bencana, kita harus paham dulu. Jadi sebenarnya hazardnya dari El Nino dan La Nina tadi itu apa? Kita harus paham, kita harus mengerti di wilayah mana yang paling mungkin terdampak, ya. Dan kita juga harus paham mengenai bagaimana vulnerability masyarakat kita, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Kita harus paham itu. Nah, dengan memahami dua hal ini, maka kita bisa mengurangi dari segi hazard, kita bisa menambah dari segi, kita bisa juga mengurangi dari segi vulnerability. Nah, ditambah lagi dengan dari kapasitas. Kita bisa meningkatkan kapasitasnya penduduk agar bisa mengurangi risiko juga. Dengan ini kita bisa kontrol, maka risiko bencana itu akan bisa kita geser menjauhi dari aset yang kita miliki, sehingga risiko ini akan mengecil. Ini adalah skema ya, bagaimana kita harus apa yang kita lakukan ketika pra bencana, kemudian terjadi bencana, tanggap darurat, dan seterusnya. Saya rasa karena waktunya sudah mepet. Oke, mungkin itu saja. Since then they had life happily forever, atau mereka akhirnya hidup dengan bahagia selamanya jika memang kita bisa mengetahui bagaimana mitigasinya, bagaimana itu La Nina dan El Nino, bagaimana kita bisa menyikapi, dan bagaimana kita bisa menjaga hutan agar kondisinya lebih baik, sehingga ketika terjadi La Nina dan El Nino, kita bisa menghadapinya dengan baik, tidak terjadi banyak bencana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya terlalu panjang, dan mohon maaf juga jika ada salah kata. Sekian saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih banyak Pak Gasa. Ini benar-benar luar biasa ya teman-teman semua. Pak Gasa sampai cerita dari awal, dari sejarah La Nina, dan ternyata La Nina dan El Nino itu dari bahasa Perancis, ya kan? Lalu bagaimana La Nina dan El Nino ini merupakan suatu rangkaian dari fenomena ENSO yang penting untuk menjaga sirkulasi atmosfer global, teman-teman. Kita juga tadi diajarkan singkat tentang pengukuran ENSO, itu ada beberapa, ada SOI, ONI, JMA, dan sebagainya, serta dampaknya itu bisa menjadi adanya banjir, longsor, dan lain-lain. Namun karena adanya hutan dapat berperan untuk sebagai pengatur siklus hidrologi tersebut ya Pak ya. Jadi hutan itu bisa membantu untuk mengurangi dampak yang ada pada fenomena La Nina ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gasa atas materinya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya teman-teman, kita langsung saja untuk ke pembicara kedua kita yang tidak kalah kerennya dari Pak Gasa ini, yaitu Bapak Koko Wijanarka. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Panitia boleh langsung share screen ya. Nah, beliau merupakan Head Section of Climate Change Adaptation for Terrestrial Ecosystem, Directorate Adaptation of Climate Change, Directorate General of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. Nah, beliau ini memiliki banyak sekali latar belakang dan juga educational background ya teman-teman, mulai dari Biodiversity and Protected Area Management, Ministry of Environment, sampai karirnya itu di Adaptation of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry, 2015 sampai saat ini. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman, bisa dilihat ini ada Cross-Sectoral Adaptation Planning 2011 dari UNEP Europe, lalu ada juga First Joint Session, dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin teman-teman sudah pasti pada penasaran kan dari pematerian beliau. Jadi langsung saja untuk Pak Koko, waktu dan tempat kami persilahkan Pak.
Terima kasih. Nah, apakah suara saya sudah terdengar, Mbak? Terdengar dengan jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih dari teman-teman IFSA mengundang kami dari KLHK untuk memberikan mungkin sekedar sharing ya, sharing terkait bagaimana La Nina terkait global warming. Walaupun kemarin ketika kami diminta untuk memberikan materi, memang kami agak ini juga karena kalau melihat tornya sebenarnya itu banyak terkait bagaimana terkait untuk pemantauan La Nina. Sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Gaza tadi, kalau terkait monitoring La Nina sendiri ada di BMKG. Tetapi karena ini terkait dengan bagaimana bencana, bagaimana upaya untuk mengantisipasinya, maka mungkin memang dari Dirjen Pengelolaan Perubahan Iklim bisa memberikan sharing informasi ini. Saya kira ini cukup banyak pesertanya ini dari teman-teman tidak hanya UGM ya, dari ada UI, saya lihat tadi ada UI, ada ITB, kemudian ada ITERA. Saya kira ini salah satu dampak positif dari COVID saya pikir ya. Karena kita bisa Zoom yang biasanya mungkin kalau selama ini kalau kami diminta biasanya hanya deket-deket aja ke IPB, UI, jarang dengan teman-teman UGM. Mungkin ini peluang dengan adanya COVID kita bisa Zoom nih. Dan mungkin terkait materi ini sebenarnya sudah cukup. Terima kasih Pak Gaza. Sebenarnya kan Pak Gaza sudah ini Mas Gaza aja ya, kayaknya jauh lebih muda dari saya. Salam buat Mas Mayong ya, Mas Gaza ya. Ini materi yang akan saya share terkait pertama La Nina dan namanya. Ini tadi Mas Gaza sudah banyak bercerita tersebut. Terus karena kami dari perubahan iklim, bagaimana kami menghubungkan antara bagaimana perubahan iklim itu dengan La Nina atau El Nino tadi yang sebenarnya itu fenomena ENSO, dan kemudian bagaimana dampak perubahan iklimnya, kemudian bagaimana upaya pengendaliannya. Ini tadi bagaimana dampak La Nina dan dampaknya ini Mas Gaza sudah cerita panjang lebar tadi, saya kira ini saya nggak perlu mengulang lagi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya fenomena iklim itu tidak hanya ENSO tadi. Banyak fenomena iklim yang sebenarnya terjadi. Cuma memang tadi sebutkan Mas Gaza, Pak, memang ENSO ini yang memang sangat mendominan, sehingga memang seringkali ini orang lebih banyak melihat fenomena ENSO ini karena memang impact-nya cukup bisa berskala global. Ini jadi tidak hanya ENSO, sebenarnya banyak. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri kalau kita bicara dari dinamika atmosfernya, sebenarnya kita punya gejala monsun. Ini yang kalau teman-teman udah tahu, ini kalau monsun itu kita kadang musim kemarau, musim penghujan, tetapi kita juga punya ENSO dan IOD ini, Indonesian Ocean Dipole. Sebenarnya ini 3 peristiwa yang cukup berpengaruh terkait atmosfer di Indonesia. Jadi ini tadi kalau Mas Gaza tadi cerita tentang La Nina, El Nino yang ada di Samudra Pasifik, sebenarnya di bagian barat di Samudra Hindia sebenarnya juga ada kejadian serupa yang namanya Indian Ocean Dipole. Ceritanya juga sama, ketika dingin seperti apa, ketika suhunya dingin mungkin lebih banyak kering di kita, tapi ketika suhu yang di bagian Indonesia hangat, itu lebih banyak hujan. Sebenarnya ini hampir sama dengan La Nina, El Nino, tapi posisinya ada di Samudra Hindia. Dan kondisi ini sebenarnya kan akan mempengaruhi bagaimana iklim yang ada di Indonesia. Jadi ketika kondisi iklim kita tidak semata-mata El Nino, La Nina, tapi ketika IOD juga muncul, kalau di ENSO itu tadi ceritanya El Nino dan La Nina, kalau di IOD ini dia ceritanya cuma negatif, fase negatif atau fase positif, ceritanya nggak ada namanya, kayaknya mungkin belum dikasih nama ini. Jadi tahunya cuma ini IOD positif atau negatif. Tapi memang lebih banyak karena peristiwanya lebih impact-nya cukup besar di ENSO, memang seringkali kita memang lebih banyak fokus di ENSO tadi yang La Nina sama El Nino. Tetapi ketika fenomena ini bisa terjadi berbarengan, itu yang dampaknya bisa lebih besar. Jadi ketika mungkin kita terjadi La Nina, di mana kita punya curah hujan akan menjadi tinggi, dan kemudian kita mengalami fase IOD ini negatif, hujannya akan bertambah karena dari
mendapat tekanan dari IOD-nya, juga mendapat tekanan dari ENSO. Ini sebenarnya kan fenomena iklim yang ada di kita. Lalu bagaimana pengaruhnya? Kalau kita bicara pola curah hujan ini dari teman-teman BMKG ini, sebenarnya kan pola hujan kita tuh ada terbagi dalam beberapa tipe, utamanya adalah ada monsoon tipe. Ini kalau monsoon tipe itu seperti yang di Jawa nih yang umumnya terjadi, kita punya musim kemarau, musim penghujan. Jadi cuma punya satu puncak musim. Di kemaraunya sekali, penghujannya sekali puncaknya. Tapi ada yang equatorial tipe yang warnanya hijau ini. Ini dia punya tipe 2 puncak musim. Kemaraunya bisa 2 kali, hujannya bisa 2 kali puncaknya. Tapi ada juga yang sifatnya lokal. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita harus melihat ENSO terjadi di wilayah mana yang ada di pola curah hujan ini. Kalau dia ada jatuh pada tipe-tipe bulan basah, kemudian pada bulan basah tadi terjadi La Nina, maka curah hujannya akan menjadi lebih tinggi. Tapi kalau dia terjadi pada bulan-bulan kering, mungkin dampaknya tidak separah ketika dia ada di bulan basah. Jadi maka dampak dari La Nina tadi di beberapa tempat akan berbeda-beda karena tergantung dari tipe curah hujan yang ada tadi. Ini kalau bicara dampak tadi, ini yang sampaikan Mas Gaza tadi, kalau La Nina orang cenderung melihatnya sebagai banjir, ada longsor, jadi curah hujannya tinggi. Kemudian kalau El Nino, kekeringan, kekurangan air, kebakaran itu menjadi. Tapi seperti Mas Gaza tadi sampaikan, apakah itu bencana? Nah, ini kembali lagi kalau kita bicara lihat bencana sebenarnya kita melihatnya dari sisi mana kan? Karena sebenarnya itu fenomena iklim kan. Artinya kita sebenarnya bisa melihat itu sebagai pola yang memang anomali yang sudah bisa dilihat sekian tahun mungkin akan terjadi. Artinya kan ada beberapa dampak positifnya juga seperti Mas Gaza tadi disampaikan. Ini beberapa dokumen juga memberikan bahwa kalau dia jatuh di wilayah NTT untuk La Nina, artinya di situ yang di wilayahnya cenderung kering, dia dapat tambahan hujan, artinya akan berpengaruh positif untuk pertanian di NTT. Kemudian El Nino, kalau kita bicara di lahan-lahan yang tergenang air, ketika terjadi lebih kering, curah hujan sedikit, wilayah-wilayah rawa mungkin akan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman padi. Demikian juga tadi yang cerita mengenai si Popeye ya tadi ya, yang mencari ikan tadi. Kalau El Nino bagi Indonesia, maka sektor perikanan akan menjadi berkah karena dapat outwelling tadi yang diceritakan Mas Gaza tadi. Artinya ketika kita bicara dampak, sebenarnya kita melihat dari sisi mana. Ketika itu memang kita bisa kendalikan impact-nya. Mungkin yang banjir terjadi karena wilayah tersebut memang daerah untuk genangan air. Artinya memang itu bukan tempat untuk tinggal, sehingga mungkin ketika ada tambahan air menjadi banjir. Gitu kan. Artinya kan kita melihat dari sisi mana dulu ini. Sebenarnya kan kalau kita bisa mengantisipasi, maka itu akan menjadi berkah sebenarnya. Artinya ketika terjadi La Nina, maka seharusnya bagaimana kita menyikapinya dengan menangkap air. Artinya ketika di daerah-daerah yang memang akan mendapatkan La Nina, bagaimana air itu bisa dikonservasi, airnya dapat ditangkap dengan waduk, dan apakah itu pemanahan air hujan, ini untuk menangkap berkahnya tadi. Demikian juga El Nino. Wilayah-wilayah mana yang mungkin ketika terjadi El Nino dia sebenarnya akan memberikan dampak positifnya. Jadi jangan sampai kita melihat dari sisi negatifnya atau bagaimana kita menyikapinya sehingga positifnya bisa kita ambil. Kemudian bagaimana terkait dengan perubahan iklim. Jadi ini kalau tadi kan La Nina udah panjang sekali ceritanya, tapi bagaimana perubahan iklim ini dengan La Nina. Ini kalau kita bicara perubahan iklim, sebenarnya kita bicara terkait bagaimana perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan yang itu menjadikan perubahan varietas iklim alamiah yang terukur. Sebenarnya ini lebih definisi yang lebih terlalu teknis. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini perubahan iklim itu secara prosesnya, kenapa disebut akibat dikabitkan oleh kegiatan manusia? Karena perubahan iklim itu disebabkan oleh adanya emisi gas rumah kaca. Jadi kalau teman-teman
punya kendaraan bermotor, kemudian menggunakan listrik, sebenarnya listriknya dari batu bara. Nah, ini akan menyumbang CO2 ke atmosfer yang kemudian meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang ujung-ujungnya menjadi efek rumah kaca. Penyebab rumah kaca itu menjadikan peningkatan suhu atmosfer, kemudian memberikan dampak. Entah itu pola curah hujannya berubah, ada kejadian badainya meningkat, yang kemudian dampak turunannya adalah longsor, banjir, kekeringan, dan segi berbagai macam. Ini dari proses perubahan iklim. Sehingga ini kita mungkin ini saya lihat dari perspektif perubahan iklimnya dulu. Ini prosesnya mungkin teman-teman sudah paham kenapa efek rumah kaca itu menyebabkan suhu atmosfer menjadi lebih tinggi. Ini ibaratnya kalau kita tinggal di dalam rumah kaca, maka udara di dalamnya menjadi lebih panas karena sinar matahari, panas matahari, radiasi mataharinya tidak bisa keluar, tetapi dia akan terpantul di dalam rumah kaca tadi. Ini terus bagaimana pengaruhnya? Ini sumbernya mungkin sumbernya sudah paham, ada dari pertanian, peternakan, industri. Mungkin lanjut aja ini. Kemudian apa bahaya dari perubahan iklim? Kalau kita bicara perubahan iklim, maka ancaman yang terjadi adalah peningkatan suhu udara, kemudian suhu air laut, keasaman laut, muka air laut, dan salah satunya adalah yang kalau kita kaitkan dengan La Nina adalah peningkatan frekuensi iklim ekstrim atau anomali iklim, dan ataupun perubahan iklim. Jadi La Nina itu sebenarnya kan fenomena iklim atau anomali iklim yang terjadi, tapi dia terjadi secara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu terjadi. Tetapi kalau adanya perubahan iklim, maka kan kita lihat bagaimana dengan adanya perubahan iklim ini, kejadian La Nina El Nino bisa lebih cepat terjadi. Dan kalau tadi datanya dari Mas Gaza kan kelihatan bagaimana pada data-data tren terakhir kelihatan bahwa kalau kita bicara indeksnya tadi bisa sampai 2. Artinya ada peningkatan kekuatan dari ENSO tadi. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim, sebenarnya kita bicara adanya perubahan variabilitas alami juga. Jadi kalau kita lihat ini, perubahan iklim itu menyebabkan rata-rata kenaikan suhu atau curah hujan meningkat. Jadi mungkin teman-teman dulu merasa yang suhunya dulu tidak pernah terjadi, kalau kita lihat di sini suhu yang dulu tidak pernah terjadi menjadi muncul. Artinya ada kejadian yang sebelumnya tidak ada, menjadi muncul. Ini ya salah satu dari tanda dari perubahan iklim. Atau bisa jadi variasi kejadiannya berubah ini. Jadi yang sebelumnya sedikit menjadi meningkat. Yang dulu suhunya mungkin kemungkinan pulang terjadinya entah itu suhu dingin ataupun suhu panas ataupun curah hujan yang rendah atau curah tinggi, yang dulunya kejadiannya mungkin frekuensinya sedikit, tapi dengan adanya perubahan iklim frekuensinya menjadi meningkat, jadi jauh lebih sering. Atau bisa jadi dua-duanya, suhunya itu muncul, tapi dengan frekuensi yang juga meningkat. Ini dari fenomena bagaimana perubahan iklim itu merubah dari variabilitas alami yang terjadi. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim, maka sebenarnya kita bisa melihat tren bahwa suhu atmosfer memang diperkirakan akan meningkat. Ini kalau dari data IPCC ini sebenarnya adalah panel pakar yang dia isinya pakar dari ribuan pakar yang ada di dunia, yang kemudian dia wakil dari berbagai negara yang dari kajian-kajiannya mengeluarkan dokumen terkait perubahan iklim. Namanya IPCC. Mungkin ada beberapa, kalau teman-teman di isu biodiversity, di situ ada IPBES, Intergovernmental Panel untuk biodiversity. Kalau ini dari data IPCC, teman-teman dari pakar-pakar IPCC sudah memproyeksikan kalau kita tidak melakukan perubahan apapun, artinya teman-teman dengan pola masyarakat global itu pola konsumsi energinya, pola pertaniannya masih dengan pupuk kimia, kemudian energinya masih dengan energi fosil, maka 2100 nanti suhunya bisa mencapai ini bisa sampai 4 derajat kenaikan tambahan perubahan suhunya, kenaikan suhunya. Ya, jadi ini proyeksi-proyeksi yang dengan beberapa skenario yang dibuat oleh IPCC. Kemudian ini dari Indonesia sendiri kita lihat tren suhu juga akan meningkat di Indonesia.
Walaupun nanti kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya tadi yang punya global, kenaikan suhu di Indonesia relatif lebih rendah. Jadi ini kalau kita pakai suhu yang ekstrimnya sendiri, dengan tren kondisi saat ini bisa jadi cuma sampai naik tambahan 3 derajat. Tapi 3 derajat juga jangan sampai cuma karena laporan IPCC menyatakan bahwa 1,5 derajat aja sudah berdampak pada ekosistem bumi ini. Ini data proyeksi perubahan iklim Indonesia. Ini mungkin nanti bisa dibaca. Ini yang kajian yang dilakukan KLHK. Ya, kita ada tren kenaikan hampir 1,5 derajat. Kemudian musim kemarau menjadi lebih kering. Kemudian penghujan menjadi lebih basah. Artinya curah hujan di musim hujan akan meningkat. Sementara curah hujan pada saat kemarau menjadi lebih rendah. Artinya bisa jadi kering menjadi lebih kering dan basah menjadi lebih basah. Ini yang kemudian harus kita waspadai terkait adanya perubahan iklim tadi. Ini proyeksi iklim laut yang telah kita lakukan dengan skenario yang moderat. Ini ada kenaikan perubahan tren kenaikan suhunya dan juga ini kenaikan muka air lautnya. Suhu ini yang memang nanti akan berpengaruh terkait dengan kalau kita bicara di suhu di Pasifik akan terkait dengan isu ENSO tadi, La Nina dan El Nino. Ini jadi kalau kita kaitkan sebenarnya ENSO bukanlah disebabkan oleh perubahan iklim. Itu tadi yang sampaikan Mas Gasa. Kalau ENSO tadi sebenarnya adalah fenomena iklim yang kejadiannya sebenarnya bisa dilihat dan trennya waktu itu kalau data dari 50 sampai 80 ini data dari BMKG itu 5 sampai 7 tahun. Tentu kalau kita lihat kondisi saat ini 81 sampai 2020 trennya adalah muncul 2 sampai 3 tahun. Artinya bisa jadi tiap 2 tahun atau 3 tahun bisa kita datang El Nino, bisa juga dapat La Nina. Kalau dulu mungkin 5 tahunan baru kita dapat lebih banyak netralnya. Tapi kalau 81 sampai 2020 ini kayaknya cuma gantian kayak arisan ini. Kapan El Nino, kapan La Nina. Jadi kapan kita dapat keringnya, kapan kita dapat basahnya. Sementara netralnya mungkin agak lebih sedikit. Ini yang jadi pengaruh perubahan iklim lebih dilihat dari kondisi tren La Ninanya, peristiwa La Nina El Nino yang lebih sering. Ini dari data yang dari NOAA, ini bagaimana kita lihat memang indeksnya ketika terjadi entah itu La Nina sama El Nino ketika terjadi kita lihat memang ini perubahan suhu ini data-data perubahan suhu artinya kejadian peningkatan ENSO ini juga terkait dengan perubahan dari kenaikan suhu yang saat ini terjadi dari tahun ini data dari 1980 ternyata kenaikan suhu ini juga seiring dengan peningkatan kekuatan dari peristiwa ENSO. Kemudian bagaimana dampak perubahan iklimnya? Jadi kalau tadi kita bicara bagaimana kemudian ketika lautnya menghangat, ini kita lihat dari sisi menghangatnya air laut karena adanya pemanasan global, maka di sini akan muka air laut akan meningkat, kemudian muncul badai-badai yang kuat. Nah, ini yang kemudian ada perubahan peningkatan evaporasi. Ini yang kemudian bagaimana karena keberadaan dari gas rumah kaca tadi yang menghangatkan laut, kemudian meningkatkan evaporasi, ini yang akan kemudian bagaimana pengaruhnya ke El Nino sama El Nino tadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bagaimana kita bisa melihat dari perubahan iklim ini, karena adanya GRK, kemudian berpengaruh ke perubahan iklim, bagaimana nanti kaitannya dengan hutan. Karena di sini kita akan bicara ekosistem, bagaimana pengaruh si ekosistem tadi. Jadi saya melihat impact ke hutannya ini dari sisi ekosistem hutannya, bagaimana sebenarnya hutan juga berperan terhadap perubahan iklim, dan perubahan iklim juga akan berpengaruh ke dalam ekosistem hutan. Ini kalau kita kaitkan, sebenarnya bagaimana konsentrasi GRK yang ada di atmosfer akan berdampak pada suhu dan dampak lanjutannya. Jadi kalau kenaikan GRK sekian ppm ini dari tahun 2006, dia akan menghangatkan sekian derajat, dan dampaknya ketika kita bicara satu derajat ini, kalau kita bicara cuaca ekstrim, 1 derajat sampai 2 derajat ini udah intensitas badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan gelombang panas akan terus terjadi. Ketika suhu global akan terus meningkat, maka cuaca ekstrem itu juga akan
lebih sering muncul. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana sekarang ini siklon utamanya di daerah-daerah utara Khatulistiwa itu sekarang kali siklon juga bertambah sering kejadian-kejadian siklon yang cukup besar. Kalau dulu sempat yang di Amerika, sekarang kalau teman-teman lihat bagaimana seringnya kebakaran tidak hanya di Indonesia juga, tetapi bagaimana juga kebakaran menimpa Australia, kemudian Amerika Utara, itu bagaimana karena kejadian ekstrem ini yang meningkat. Kalau kita lihat dampak perubahan iklim sendiri, sebenarnya kan akan tidak hanya terkait bencana tadi, tapi kita nanti kalau kita lihat dampak turunannya bisa sampai pengaruh ke bagaimana ke pertanian, peternakan, infrastruktur, pesisir laut. Kalau kita kaitkan dengan kenaikan muka air laut, kemudian sektor kesehatan, hampir semua sektor akan potensi terkena dampak dari perubahan iklim. Sehingga upaya untuk pengendalian perubahan iklim ini menjadi salah satu yang harus terus didorong. Kalau secara mudah, kalau kita kaitkan dengan bencana, maka kita lihat tren bencana Indonesia itu 2009 sampai 2019 ini akan meningkat terus. Dan yang didominasi adalah, kalau lihat datanya, mayoritas bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Jadi kalau kita lihat data-datanya, ini 2019, ini 2020, hampir sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi. Artinya bencana terkait iklim cenderung meningkat. Ini dari global juga begitu, bahaya terkait cuaca ekstrim dan kekeringan juga meningkat. Ini juga dampak dari tingkat kematiannya. Di sini yang mendominasi bagaimana kekeringan dan banjir itu juga memberikan dampak yang cukup besar. Dan memang dominasi dari kekeringan dan banjir. Ini kalau kita kaitkan dengan IPCC yang 1,5 derajat, ini penelitian dari panel pakar tadi, bagaimana dampak kenaikan 1,5 derajat. Jadi 1,5 derajat itu diukur dari dibandingkan era pra-industri. Jadi pra-industri itu kalau teman-teman ceritanya ketika revolusi industri terjadi. Jadi revolusi industri itu dianggap sebagai titik awal peningkatan emisi gas rumah kaca. Jadi sebelum revolusi industri itu dianggap sebagai fase belum ada emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Kemudian setelah terjadi revolusi industri, kita berapa kenaikan dari itu? Kalau kita ukur, maka dari mulai terjadinya revolusi industri tadi, kalau ada kenaikan 1,5 derajat yang diperkirakan akan terjadi 2030 sampai antara 2030 sampai 2052, maka risiko yang akan terjadi berbagai macam. Ini yang dikaji sama IPCC. Ada mata pencarian, ketahanan pangan, pasokan air, pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus kita antisipasi. Kalau kita kaitkan dengan ekosistem, maka ini juga hasil dari IPCC, kita lihat bagaimana ketika terjadi kenaikan suhu, ternyata dampaknya sudah cukup berat bagi ekosistem. Kalau kita bicara terumbu karang, itu dengan kenaikan sedikit aja terjadi bleaching. Mungkin teman-teman yang hobinya snorkeling atau diving, mungkin akan melihat ketika titik-titik di mana terjadi kerusakan akibat kenaikan suhu permukaan laut. Artinya ini beberapa ekosistem akan terancam sebenarnya. Ini beberapa kondisi yang terjadi. Kalau kita bicara perubahan iklim, mungkin bagi teman-teman penggemar flora fauna, mungkin khususnya fauna, bisa terjadi ada perubahan tata waktu. Kalau itu jenis yang migrasi, maka dia akan berubah waktu migrasinya, atau perkembangbiakannya juga terpengaruh, waktu membuat sarangnya berubah, ketersediaan pakannya juga berubah. Akhirnya ini ketika teman-teman yang punya minat di konservasi flora fauna, maka perlu memperhatikan kapan kita harus melakukan antisipasinya. Artinya ketika terjadi kekeringan tadi, kita harus menyiapkan upaya untuk memberikan tempat-tempat untuk menyediakan air ketika terjadi kekeringan bagi teman-teman yang mengelola satwa tadi. Ini kondisi dari harimau benggala ini, kajian dari WWF melihat kalau terjadi kenaikan permukaan laut hampir 96% ini bisa punah, bisa hilang karena
wilayah habitatnya terendam oleh kenaikan muka air laut. Lalu apa yang dilakukan, yang perlu kita lakukan? Jadi kalau dari sisi pengendalian perubahan iklim, ada 2 kunci sebenarnya, bagaimana kita melakukan mitigasi, bagaimana kita melakukan adaptasi. Jadi teman-teman di sini perlu diperhatikan bahwa mitigasi di sini adalah mitigasi perubahan iklim, bukan mitigasi bencana. Berbeda antara mitigasi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Kalau mitigasi bencana kita mencegah kejadian bencana, tetapi kalau mitigasi perubahan iklim adalah bagaimana kita mengurangi emisi GRK tadi. Lalu kalau teman-teman biasa naik motor, kemudian sekarang naik sepeda, itu sebenarnya bagian upaya dari mitigasi perubahan iklim. Karena teman-teman mengurangi penggunaan fossil fuel, artinya mengurangi emisi gas rumah kaca yang keluar ke atmosfer. Kalau teman-teman dulu menggunakan kayu bakar, sekarang pakai gas yang emisinya lebih rendah, itu bagian dari mitigasi. Kemudian yang kalau dulu menggunakan listrik dari PLTU batubara, kemudian sekarang menggunakan listrik dari solar cell, itu bagian dari mitigasi. Tujuannya apa? Mengurangi emisi GRK sehingga kondisi konsentrasi GRK yang di atmosfer berkurang. Harapannya ketika tambahan emisi yang di atmosfer itu tidak meningkat, artinya emisi yang konsentrasi di atmosfer ya tidak kita tambah dulu, sehingga harapannya suatu saat emisi konsentrasi tadi akan menurun. Karena kalau kita bicara CO2, CO2 itu berada di atmosfer, dia punya waktu yang cukup lama, bisa 100 sampai 200 tahun. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan mengemisikan CO2 ke atmosfer, itu bisa mungkin baru 100-200 tahun dia baru bisa hilang. Jadi ini mitigasi. Tetapi kalau kita bicara dampak, maka mau nggak tidak mau kita harus melakukan adaptasi. Nah, adaptasi ini yang sebenarnya cenderung ke mitigasi bencana sebenarnya. Karena di dalam adaptasi adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan risiko dan dampak perubahan iklim. Artinya tadi ketika teman-teman ada airnya banyak, apa yang harus dilakukan? Kalau wilayahnya memang sering kali banjir atau di tepi pantai, kemudian ropnya naik, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. Adaptasi yang gimana? Bisa kita melakukan, rumahnya ditinggiin supaya tidak tergenang. Atau kita mundur, pindah agak menjauh dari pesisir. Jadi bagian dari adaptasi. Jadi kalau adaptasi kita adalah menyesuaikan perubahan, tapi kalau mitigasi adalah bagaimana kita mencegah dengan cara melakukan pengurangan emisi atau kita melakukan peningkatan penyerapan gas rumah kaca. Jadi kalau Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Interupsi, waktunya sudah selesai, Pak. Oh gitu ya. Ya. Mungkin sebentar lagi, Mbak. Baik, Mungkin terima kasih, Pak. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan mitigasi, ini untuk adaptasinya. Kemudian bagaimana sebenarnya nanti ini ya, bagaimana nanti kita kaitkan dengan pengelolaan ekosistemnya kegiatan hutan. Tadi dari Mas Gasa sampaikan bagaimana kita melakukan risiko. Kalau tadi sampaikan bahwa risiko itu adalah bagian dari bahaya, kerentanan, dan keterpaparan. Jadi bagaimana kita menurunkan risiko adalah dengan mengurangi bahaya, mengurangi kerentanan, dan mengurangi keterpaparan. Ini yang teman-teman harus bisa lakukan. Ini sebagai contoh. Kalau kita kaitkan dengan hutan, maka bagaimana kita melakukan pengurangan ancaman dengan melakukan pengelolaan kawasan hutan. Mungkin dengan pola pemanfaatan yang tepat, menghindari model monokultur, kemudian pembuatan sekat bakar, atau kita juga melakukan tingkat sensitivitas. Mungkin di situ dengan kalau kita lahan gambut, kita melakukan monitoring tinggi muka air, kemudian melakukan blocking kanal, kemudian terkait kebakaran, kita melakukan peningkatan kapasitas dari masyarakat, masyarakat peduli api. Nah ini upaya-upaya untuk pengelolaan risiko. Bisa juga dengan mengurangi keterpaparnya. Termasuk tadi yang sampaikan Mas Gaza, bagaimana pengaturan tata ruang kawasan. Ini bagaimana yang ditorkan kita, apa sih peran masyarakat yang bisa dilakukan? Ini salah satu contoh-contoh yang bisa dikembangkan, mulai dari bagaimana ketika kita mengurangi wilayah yang longsor tadi dengan melakukan penanaman, kegiatan penanaman itu juga adaptasi ke mitigasi karena bisa juga untuk penyerapan gas rumah kaca. Kalaupun terjadi banjir, bagaimana dengan melakukan menanamnya di atas rak-rak yang memang tidak terkena air. Kemudian bagaimana ketika terjadi kering, memanfaatkan air yang bekas bisa diolah lagi. Kemudian menggunakan pemanen air hujan. Ada juga dengan penanam mangrove, bagaimana kemudian mengembangkan dengan paving block untuk meningkatkan serapan air. Sebenarnya banyak upaya-upaya yang dilakukan.
Ini termasuk sumber resapan, kemudian kita melakukan pemanfaatan dengan membuat embung-embung kecil. Juga dengan melakukan beberapa upaya seperti early warning system. Wilayah-wilayah mana yang akan terkena kejadian banjir, rob, dan sebagainya. Ini sebagai kesimpulan bahwa sebenarnya kalau kita kaitkan dengan La Nina dan El Nino, maka sebenarnya itu menjadi pemicu kita bagaimana kita harus melakukan peningkatan pengelolaan ekosistem. Agar ekosistem tadi akan menjadi salah satu sumber daya yang menjadi faktor yang dapat meningkatkan kondisi ketahanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat kita, yang ujungnya nanti kesebenarnya terkait dengan ketahanan ekonomi. Ini yang menjadi, kalau teman-teman nanti bisa membaca isu perubahan iklim terkait Indonesia, maka di sini ada dokumen NDC. Ini adalah janji pemerintah Indonesia ke internasional bagaimana kita mewujudkan ketahanan ekosistem lanskap, ketahanan sosial sumber penghidupan, dan ketahanan ekonomi. Harapan kami nih teman-teman, yang karena ini banyak di isu kehutanannya, bagaimana teman-teman kehutanan juga bisa mendorong terwujudnya ketahanan ekosistem dan lanskap ini untuk mendorong ketahanan soal penghidupan dan ketahanan ekonomi. Karena kalau kita kaitkan dengan kehutanan, maka banyak jasa ekosistem yang bisa dihasilkan hutan. Tadi di bagian akhir Mas Gasil juga cerita bagaimana ketika kita mengelola hutan, maka itu kan menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi resiko perubahan iklim. Artinya ketika hutan itu juga menghasilkan air, itu akan menjadi sumber air ketika kekeringan, tapi juga bisa membantu ketika La Nina, hujannya bisa diresapkan terlebih dahulu di dalam ekosistem hutan. Saya kira itu Mbak, terima kasih. Mungkin silakan nanti dibaca. Ini kalau tidak kurang lengkap, silakan ada emailnya, nanti silakan komunikasi dengan kami. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Koko Wijanarko atas pemaparan materinya. Benar-benar luar biasa dan komprehensif ya teman-teman. Melengkapi dari materi yang sudah kita terima sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke acara setelah ini, saya ingin meminta tolong nih pada teman-teman untuk menuliskan satu kata di kolom chat, respon tentang bagaimana kesan kalian tentang narasumber kita yang keren-keren banget nih hari ini. Boleh ya teman-teman, nanti dikiriminya barengan jam 14.36. Sekarang kita bisa persiapan buat ngetik dulu. Kira-kira apa nih kesan-kesan yang mau kalian berikan kepada kedua narasumber kita yang dari tadi sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan lebih tentang fenomena La Nina ini dan juga fenomena iklim secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi bisa disiapkan dulu kata-katanya. Nah, sambil menunggu, saya izin merangkum sedikit materi yang tadi Pak Koko telah berikan ya. Jadi Pak Koko menjelaskan bahwa ternyata masih banyak teman-teman fenomena iklim itu tidak terbatas hanya pada ENSO saja, namun ada juga seperti IOD, PDO, IPO, dan masih banyak lagi. Dan La Nina di Indonesia itu sendiri itu bergantung pada tipe iklim tipe curah hujan yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya ini tuh bukan selalu La Nina ini tuh bukan suatu kemalangan teman-teman. Selama kita bisa memitigasinya, itu bisa kita jadikan berkah untuk kita gitu kan, kita manfaatkan seperti tadi ada sektor perikanan dan juga pertanian, dan juga menjelaskan bahwa adanya upaya-upaya pengendalian mitigasi untuk pengurangan resiko sehingga kita bisa menghadapi fenomena La Nina ini dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang teman-teman, dalam hitungan ketiga ya, kita bisa kirimin bareng-bareng kata-kata tentang kesan-kesan narasumber kita hari ini. 1, 2, 3. Wah, keren, mantap, gokil, keren banget, jos, awesome, keren parah, jos tenan, amazing, taps, mantul, oke, subhanallah, keren banget, inspiratif, hype, keren banget, mantap. Wah, bisa dilihat ya Pak, di kolom chat ini ternyata banyak sekali teman-teman yang benar-benar mengapresiasi pemaparan materi dari Bapak. Mereka juga senang sekali sepertinya mendapatkan banyak ilmu baru hari ini tentang fenomena iklim ini sendiri, dan khususnya fenomena La Nina. Nah, untuk bentuk apresiasi kami dari panitia, Pak, setelah ini nanti akan ada pemberian sertifikat, namun sebelumnya saya yakin teman-teman tadi udah pada penasaran kan dari materi yang telah diberikan. Jadi kita langsung saja teman-teman ke sesi tanya-jawab. Ini saya ada pertanyaan yang pertama.
Dari Farihatul Ibriza, UGM, untuk Bapak Pak Gasa nih. Mohon maaf izin bertanya, Pak. Menurut penelitian Smith dan kawan-kawan, La Nina mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menyerap karbon lebih baik. Sedangkan kita tahu bahwa fenomena La Nina menyebabkan perubahan suhu yang cukup signifikan. Bagaimana sekelompok pohon tersebut bisa beradaptasi dengan perubahan suhu yang menjadi lebih aktif dalam penyerapan karbon? Mungkin Pak Gasa silahkan bisa dijawab dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, terkait yang tadi ya, publikasi yang saya tempel tadi ya, itu kan publikasi yang dilakukan oleh peneliti dari Australia. Nah, umumnya di wilayah Australia itu kan cenderungnya kering ya, semi arid. Nah, tadi juga sudah disampaikan sebenarnya di materinya Pak Koko tadi, bahwa ketika La Nina itu jatuh di tempat-tempat yang kering, misalnya NTT tadi ya, itu tanaman yang tadinya tidak bisa ditanam di situ, misalnya padi dan seterusnya, yang karena butuh air ya, itu menjadi baik malah, jadi subur, jadi bisa ditanamin. Nah, itu juga yang terjadi pada wilayah kajian yang di Australia tadi. Jadinya daerah yang tadinya itu kering, cenderung kering, ketika terjadi La Nina, malah daerah itu justru kecukupan airnya, sehingga tanaman yang di sana itu tumbuh dengan baik. Nah, setelah dilakukan pengukuran terhadap berapa banyak karbon yang bisa diserap oleh tanaman-tanaman yang tumbuh gara-gara La Nina itu ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi netral ataupun kondisi El Nino gitu. Jadinya memang malah justru menjadi hal yang positif bagi tanaman-tanaman yang biasanya hidup di daerah-daerah yang kering, yang kurang air gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari penelitian yang mungkin nanti kalau misalnya tertarik baca penelitian itu bagaimana detailnya bisa ditulis lagi, itu kayaknya open kok publikasinya bisa di-download juga. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya tadi Farihatul Ibriza. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fadil Harisah dari UNJ untuk Pak Koko. Saya telah mendengar akan dibangun pembangkit listrik tenaga hybrid untuk mengurangi pada emisi. Yang saya tanyakan, apakah pembangkit listrik tersebut itu efektif untuk environmental sustainability, Pak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Kalau kita kaitkan dengan hybrid, sebenarnya kan ini kan masih campuran ya. Tapi kan kalau kita lihat dari bagaimana dia mengurangi emisi, ini kan sebagai alternatif. Karena tidak mungkin kita tiba-tiba melakukan pengurangan semua energinya menjadi energi hijau. Kita stop batu bara. Karena kalau kita bicara energi akan terkait dengan masalah ekonomi. Kalau kita cut semua energi yang basisnya fossil fuel, artinya ini akan berdampak cukup signifikan. Artinya kan, karena kalau kita bicara energi, kita mesti akan bicara berapa sih harga energinya. Selama energi fosil dipandang lebih murah dibandingkan energi yang lain. Sehingga mungkin salah satu energi hibrid tadi menjadi salah satu perantara. Bagaimana kita juga masih bisa cukup punya energi dengan harga yang mungkin tidak terlalu mahal, tetapi juga dapat membantu pengurangan emisi. Itu mungkin, Mbak. Makasih. Baik, Pak Koko, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman kita sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Fernando Panjaitan, UGM, untuk Pak Gasa. Izin bertanya, Pak, pada saat puncak La Nina terjadi di Indonesia, apakah terjadi secara serentak atau tidak? Karena kan wilayah Indonesia ini memiliki topografi yang berbeda-beda ya, Pak. Dan apakah perbedaan topografi di berbagai macam wilayah ini tuh berpengaruh juga, Pak, terhadap fenomena tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Berarti pertanyaannya kan timing ya, apakah waktunya sama, kemudian apakah mungkin dampaknya sama gitu ya? Betul nggak? Iya, Pak. Oke, kalau terkait waktu ya, pastinya karena wilayah Indonesia ini juga membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan itu kalau dijembleng, kalau apa ya, jembleng itu bahasa Indonesia, ditarik, diolor gitu, itu dari Eropa itu cukup ternyata negara kita itu besar sekali. Tentunya dari segi timing akan berbeda-beda, tidak mungkin dirasakan pada waktu yang sama. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan hal itu bahkan ini bukan tentang La Nina ya, tapi tentang awal musim hujan ya, yang BMKG itu sudah menginfokan awal musim hujan di Indonesia 2020 ke 2021 itu daerah mana yang awal terjadi hujan
paling awal, kemudian mana yang setelahnya, dan seterusnya, kemudian puncak hujannya terjadi kapan, dan seterusnya, karena memang variasi iklim di Indonesia itu sangat lebar, dan karena memang lokasinya panjang sekali ya. Jadi rasanya kalau misalnya dihubungkan dengan La Nina ini, itu juga waktunya terdampak itu juga akan berbeda-beda. Gitu. Jadi memang harus tahu timingnya kapan akan terjadi. Nah itu memang peran dari apa namanya cuaca itu apa perakirawan cuaca, forecaster itu menjadi sangat penting karena bisa mengetahui mana yang terkena duluan, mana dan seterusnya, sehingga kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan pada waktu yang dekat-dekat ini, gitu. Terkait dengan dampak, ya jelas memang beda-beda. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Koko juga, bahwa memang dampak satu wilayah dengan wilayah lain itu beda. Dilihat dari segi variabilitas hujannya tadi, ada yang memang daerahnya itu cenderung kering ketika kena La Nina, malah justru menguntungkan. Sebaliknya, jika memang daerahnya itu cenderung basah, dan memang sedang musim penghujan, kena La Nina, wah tambah parah. Sebenarnya semacam sudah mau kecemplung, didorong sekalian, jadi malah semakin kecebur. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi memang dari segi waktu berbeda-beda, dari segi dampak juga akan berbeda-beda. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Baik, Pak Gasa, terima kasih banyak. Jadi memang itu bisa berbeda-beda ya Pak, tergantung dari topografinya yang ada di Indonesia sendiri. Mungkin pertanyaan terakhir satu lagi untuk Pak Koko dari Junardi Unhas. Bagaimana apa hambatan terbesar dari segi dari Badan Pemerintah sendiri dalam upaya penanggulangan bencana alam Pak, khususnya dari fenomena La Nina ini mungkin akibat dari fenomena La Nina ini. Terima kasih Pak. Kalau dari sisi pemerintah sendiri sebenarnya kita melihat itu tadi sebenarnya Pak Gas sampaikan, wilayah kita kan cukup luas dan kita harus melihat wilayah mana yang sebaran dampaknya besar, mana yang kecil. Artinya sebenarnya yang kita perlukan adalah kita punya peta risiko yang bisa memberikan informasi mana yang punya risiko tinggi, mana punya risiko rendah. Karena setiap tempat dia akan punya, karena tadi kapasitasnya berbeda, kemudian sensitivitas masyarakatnya juga berbeda. Artinya kita harus punya peta risiko. Ketika risikonya menjadi tinggi, maka itu menjadi wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Sementara wilayah yang risikonya rendah, mungkin ada yang kena banjir, tapi dia cuma sehari kemudian surut. Tapi ada yang kena banjir bisa satu minggu. Nah, artinya nih yang wilayah-wilayah kita harus punya prioritas, wilayah-wilayah menjadi kita harus kendalikan. Artinya teman-teman mungkin terkait dengan BPBD di daerah itu menjadi fokus. Ini yang dari sisi pemerintah, karena kalaupun upayanya sebenarnya kita harus lebih banyak di arah pengurangan risiko sebenarnya. Artinya sebelum kejadian itu terjadi, kita harus bersiap. Artinya sekarang dari tata ruang, sebaiknya wilayah-wilayah yang memang itu potensi terjadi banjir, ya jangan tinggal di situ, menjadikan tempat hunian. Ya kalau gitu menjadi tempat wilayah ini ya jadikan tempat resapan air, menjadi tempat penampungan air. Jadi dari sisi perencanaan itu yang menjadi kunci sebenarnya. Itu aja Mbak, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Koko untuk penjelasannya. Jadi memang ini difokuskan pada pengurangan resikonya ya Pak ya, dari berbagai macam tempat dan juga skenario. Nah, baik, sayangnya mohon maaf, sesi tanya jawab ini sudah habis karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.46, teman-teman. Walaupun sebenarnya masih banyak ya pertanyaan yang kritis ini di sini, saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir pada acara kali ini. Di Zoom ada 100 orang dan di YouTube ada sekitar 50-an ya. Jadi terima kasih untuk menjaga semangatnya. Dan terima kasih banyak ini untuk Pak Gasa dan juga Pak Koko. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami dari panitia, kami izin untuk memberikan suatu hadiah atau oleh-oleh ya Pak ya. Nah, dari panitia boleh sekali langsung di-share screen ya. Sertifikat untuk kedua narasumber kita yang ini. Nah, ini jadi ini untuk dan nanti kami akan kirimkan lagi lewat email. Dan selanjutnya ada sertifikat juga untuk Pak Koko Wijanarka Eshut ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan dari panitia dan dari teman-teman di sini karena telah
bersedia ya untuk meluangkan waktunya Bapak-bapak ini dalam acara webinar kali ini. Nah, teman-teman boleh on mic ya teman-teman atau menunjukkan reaksi. Mari kita berterima kasih kepada kedua narasumber kita ini karena sudah hadir pada hari ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak semuanya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Semoga bisa ini ya, sharing-sharing ilmu lagi. Terima kasih, Pak, Mas. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Nah, apabila Bapak setelah ini ada acara lagi, Pak, dan ingin meninggalkan room Zoom, dipersilahkan ya, Pak. Namun apabila Bapak ingin bergabung dengan kami, tidak apa-apa. Silahkan. Terima kasih Mbak, mungkin izin, mungkin ada acara. Terima kasih Pak Gaza, Mas Gaza. Salam buat Mas Mayong ya. Oke Pak, terima kasih juga Pak. Saya salamkan Pak Mayong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Koko. Sama-sama, makasih. Makasih juga Pak Gaza. Saya juga izin ya. Ya Terima Pak, kasih terima telah kasih banyak mengundang. Pak. Yes. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya cukupkan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gaza.